Halo adik-adik Smart Generation di seluruh Indonesia. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Perkenalan, nama kakak Aulia Husna Saptamurti, instruktur Smart bidang studi Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenai gagasan utama adik-adik ya. Gagasan utama ini sudah adik-adik pelajari sejak SD. SD ada, materi SMP ada, SMA pun juga ada. Jadi adik-adik harus menguasai materi ini. Nah, teks yang disajikan di sini ada sebuah paragraf yang berisi 5 kalimat. Kita cek ya adik-adik ya. Biasanya gagasan utama itu ada di awal paragraf atau akhir paragraf. Jadi terlebih dahulu kita cek di kalimat pertama dulu, kalimat nomor 1, dan di kalimat terakhir atau kalimat nomor 5. Kalimat pertama kita baca terlebih dahulu. Kenaikan permukaan laut saat ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan 2 milenium terakhir ya. Kita akan mencari kata kunci dari kalimat pertama ini, yaitu tentang kenaikan permukaan laut. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian kita cek di kalimat terakhir, yaitu kalimat nomor 5. Dengan demikian, salah satu faktor yang diperkirakan memiliki andil dalam kepunahan massal di laut adalah bla 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 gitu ya, Dek ya. Nah, Mbak sampaikan di sini bahwa kalimat yang ada kata dengan demikian adalah merupakan, nah, biasanya itu merupakan penanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat utama. Kita cek di kalimat kelima ini ya, sudah ada penanda dengan demikian, sudah ada penanda adalah. Kita cek bahas apa nih kalimat nomor 5. Salah satu faktor yang diperkirakan memiliki andil dalam kepunahan massal. Berarti intinya adalah kalimat nomor 5 ini membahas tentang faktor kepunahan massal. Nah, karena gagasan utama itu sifatnya adalah umum, maka kita mengecek mana yang lebih umum antara kalimat yang pertama tentang kenaikan permukaan air laut dengan kalimat kelima tentang faktor kepunahan massal di laut. Bagaimana cara mengeceknya? Kita cek kata kunci di kalimat yang ada di tengah-tengahnya, yaitu kalimat yang kedua ini ada tentang hasil riset. Hasil riset apa nih ya? Kita baca secara cepat. Kemudian ada kata kunci lagi di akhir, kenaikan permukaan air laut. Oh, hasil riset yang berkaitan dengan kenaikan permukaan air laut. Kita cek lagi yang kalimat ketiga, itu ada tentang perubahan iklim karena kenaikan temperatur. Nah, jadi di sini kita bisa analisis bahwa kenaikan permukaan laut di kalimat pertama itu merupakan penjelas di kalimat kelima yang membahas tentang faktor kepunahan massal di laut. Ya, seperti itu. Jadi, selain ditandai dengan kata dengan demikian adalah, itu kalimat kelima sudah terbukti merupakan gagasan utama atau kalimat utama. Berarti gagasan utamanya yaitu inti dari kalimat kelima atau inti dari kalimat utama, yaitu jawabannya yang A, faktor kepunahan massal di laut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang fakta dan opini adik-adik. Nah, materi tentang fakta dan opini ini kadang-kadang adik-adik masih bingung. Mbak, bedanya apa sih antara fakta dan opini? Ketika baca teorinya itu sudah paham, tapi ketika langsung analisis di soal, langsung bertemu dengan soal, banyak yang bingung. Ada yang bilang kalau kayaknya ini isinya opini semua Mbak, kayaknya ini nggak ada faktanya, padahal soalnya tentang fakta. Nah, hari ini akan Mbak jelaskan cara mengerjakan soal fakta dan opini agar adik-adik nggak bingung ya. Jadi di soal yang kedua ini kalimat opini paragraf tersebut ya. Jadi ada
bacaan teks yang berisi 2 paragraf yang lumayan panjang. Nah, adik-adik tidak usah membaca bacaannya terlebih dahulu deh. Jadi daripada bikin pusing, bikin tambah puyeng, itu kita langsung menuju ke opsi atau jawabannya. Nah, itu akan kita analisis satu persatu jawabannya dari A sampai E, mana yang merupakan opini, mana yang merupakan fakta. Oke, kita cek dari yang jawaban yang A. Turis asal Jepang misalnya telah memesan 55 kamar. Nah, 55 kamar itu merupakan angka yang pasti, merupakan data yang benar-benar fakta ya. Jadi data ini bukan merupakan opini seseorang atau perkiraan. Kira-kira 50-an kamar, bukan seperti itu, tapi tertulis 55 kamar. Maka ini merupakan data yang pasti. Jadi yang pilihan A itu merupakan kalimat fakta. Bukan itu jawabannya. Ya, kita cek ke opsi B. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada 2013 mencapai 74.000 orang. Nah, ini sama dengan jawaban yang A, yaitu merupakan data berupa angka yang menunjukkan bahwa kalimat yang B ini merupakan kalimat fakta. Betul sekali. Ya. Kemudian kita cek opsi yang C. Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan menarik, termasuk pemandangan angkasa. Besar dan menarik. Nah, besar dan menarik ini merupakan kata sifat, yang mana kita tahu bahwa kata sifat itu sifatnya relatif. Ada yang mengatakan ini menarik, ada yang mengatakan itu tidak menarik. Maka karena ini sifatnya relatif, maka bisa kita hold dulu, kita simpen dulu. Siapa tahu ini merupakan jawaban, yaitu kalimat opininya ya. Karena kata kunci apa? Besar dan menarik. Oke, kita cek lagi kepada pilihan yang D. Mereka menjadikan Palu sebagai Taman Nasional Kepulauan Togea, Sulawesi Tengah. Ya, jadi mereka menjadikan, ini ada kata mereka nih kadang ada ragu ya. Mereka menjadikan ini opini atau fakta ya Mbak ya. Nah, cuman setelah itu kita tahu nih bahwa namanya Taman Nasional Kepulauan Togea, Sulawesi Tengah. Nah, berarti itu sudah merupakan fakta atau bukan hanya kata seseorang namanya itu Taman Nasional atau apa gitu ya. Karena ini sudah merupakan kesepakatan, merupakan data yang sudah benar terjadi. Jadi yang D ini termasuk fakta. Oke, kita cek yang terakhir yang E. Hingga saat ini sejumlah hotel sudah dipesan oleh wisatawan mancanegara. Meskipun yang kalimat E ini tidak ada data berupa angka, tetapi ada kata kunci sudah. Sudah ini menyatakan bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa ini sudah terjadi atau bukan akan dipesan. Nah, kalau katanya akan dipesan itu berarti belum fakta ya. Tapi ketika sudah dipesan berarti itu sudah merupakan fakta. Nah, dari sini tadi untuk opsi A, B, D, dan E merupakan fakta, maka jawabannya adalah yang C. Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan menarik, termasuk pemandangan angkasa. Oke, lanjut kita ke materi tentang kalimat efektif. Nah, syarat dari kalimat efektif itu apa sih, Dek? Yang pertama itu adalah harus benar ejaannya, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, adik-adik di sini tentunya sudah tahu ya, pedoman umum ini biasa disingkat dengan nama PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jangan sampai adik-adik di sini belum mengenal istilah PUEB ya. Kalau bisa di HP-nya sudah harus ada file tentang PUEB, entah berupa PDF atau aplikasi. Karena ini sangat penting untuk pedoman penulisan dalam bahasa Indonesia ya. Itu yang pertama, yaitu aturan ejaan dengan PUEB. Yang selanjutnya itu tidak bertele-tele, jadi sebuah kalimat itu efektif ketika tidak bertele-tele atau bahasa mudahnya to the point. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak ambigu,
Tidak ambigu itu maksudnya tidak menimbulkan multitafsir atau tafsiran yang ganda. Dan yang keempat adalah masuk akal. Ya, itu adalah 4 ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini yang ditanyakan pada soal ini adalah tentang penulisan ejaan. Kita coba cek satu-satu dari pilihan yang A. Menghilangkan kata dari jabatannya, berarti kalimatnya menjadi seperti ini. Kepala daripada rumah sakit itu telah dipecat. Nah, apakah ketika kita menghilangkan kata dari jabatannya, kalimat ini akan efektif? Yang pilihan A, kepala daripada rumah sakit itu telah dipecat. Apakah sudah efektif? Sepertinya masih kurang ya, Dek ya. Oke, jadi kita cek lagi coba yang opsi B. Di belakang kata itu diberi koma, berarti kepala daripada rumah sakit itu koma telah dipecat. Nah, malah tambah aneh, bukan itu jawabannya. Yang C, menghilangkan kata pada, berarti kepala dari rumah sakit itu juga kurang tepat. D, kata telah diganti sudah. Kepala daripada rumah sakit itu sudah dipecat, sama saja ya. Coba yang E, menghilangkan kata daripada, berarti kepala rumah sakit itu telah dipecat dari jabatannya. Nah, ini merupakan kalimat yang efektif dengan menghilangkan kata daripada. Jadi jawabannya adalah yang E. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke, kita menuju soal tentang ejaan. Di sini ejaan yang dimunculkan dalam soal yaitu tentang kata baku ya. Banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang sering muncul dalam soal itu tentang kata baku dan tidak baku. Nah, adik-adik tidak perlu menghafalkan kamus ya. Nah, caranya gimana Mbak biar lebih peka terhadap soal tentang kata baku? Nah, itu kuncinya adalah adik-adik harus sering membaca. Karena dengan membaca, adik-adik jadi memiliki kosakata yang banyak. Kosakata dalam bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku ya. Bedanya gini Dek, kalau kosakata baku itu digunakan dalam penulisan-penulisan yang formal. Sedangkan yang tidak baku itu hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka kita langsung cek kepada soal yang kali ini yaitu tentang kata baku. Kata baku yang tepat melengkapi paragraf tersebut. Oke, kita langsung menuju ke titik-titik yang ada dalam soal ya.
Sebenarnya uang itu sudah ada di titik-titik masing-masing. Oke, kita coba yang option A. Sebenarnya uang itu sudah ada di rekening masing-masing. Nah, rekening ini udah pas ya. Untuk opsi rekening ada di option A dan B. Maka kita cek yang belakangnya. Kemudian bla bla bla, ada titik-titiknya. Ini titik-titik peraturan baru sesuai arahan dari Badan Pemeriksaan Keuangan ya. Itu berisi konsekuensi. Nah, kita perlu mengecek cara penulisan konsekuensi menurut aturan baku dalam bahasa Indonesia. Itu konsekuensi atau konsekuensi. Pakai W atau cukup KUE. Nah, cara mengingatnya nih adik-adik. Adik-adik itu makan kue atau makan kue. Nah, makan kue ya, tanpa W ya. Nah, jadi untuk menulis konsekuensi itu kita tidak perlu menggunakan huruf W. Jadi konsekuensi. Nah, coba kita cek ya. Sebenarnya uang itu sudah ada di rekening masing-masing. Ini konsekuensi peraturan baru sesuai bla bla bla. Jadi jawabannya yang A, rekening dan konsekuensi. Kita lanjut ke materi tentang ejaan. Untuk ejaan kali ini kita akan membahas tentang huruf kapital. Nah, untuk membahas tentang huruf kapital ini ada baiknya kita jangan terburu-buru memilih jawaban. Karena siapa tahu ketika memilih jawaban itu ternyata kita tidak teliti dan memilih atau menjawab jawaban yang kurang tepat. Kita cek satu-satu. Yang A, kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, huruf kapitalnya harusnya bahasa Indonesia itu B-nya kapital atau tidak ayo? Bahasa Indonesia. Nah, untuk Indonesianya sudah benar dengan menggunakan I kapital. Tetapi bahasa itu seharusnya non kapital. Jadi bahasa Indonesia B-nya huruf biasa, I-nya huruf kapital. Maka ketika tadi soalnya diminta mencari penulisan huruf kapital yang benar, maka jawaban yang A ini salah. Harusnya bahasa B kecil Indonesia, I-nya kapital. Oke, coba yang D. Pada bulan Agustus, ia akan berangkat ke Australia. Untuk penulisan Australia, nama negara itu sudah benar hanya dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan bulan Agustus itu salah ya adik-adik ya. Harusnya yang menggunakan huruf kapital itu hanya A pada bulan Agustus saja. B pada kata bulan itu tidak usah kapital atau yang huruf biasa saja. Jadi untuk option B salah. C, di mana terdapat banyak suku Jawa? Suku Jawa. Penulisan huruf kapitalnya yang benar yang J-nya saja yang kapital. Sedangkan suku itu hurufnya biasa saja. Jadi jawaban yang C salah juga. Kita cek jawaban yang D. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Sumatera sudah tepat, S-nya kapital. Kemudian bernama Bukit Barisan. Nah, bukit di sini merupakan pengantar saja bukit namanya Barisan atau namanya memang Bukit Barisan. Nah, kalau namanya Barisan, kemudian kita kasih depannya bukit, itu bukitnya non kapital. Tapi ini memang nama pegunungannya Bukit Barisan. Nah, jadi di sini penulisan Bukit Barisan dengan B kapital di keduanya itu sudah tepat. Bukit dengan B kapital, barisan dengan B kapital. Jadi jawaban yang D ini sudah benar. Tapi sebelum kita pilih, kita cek dulu yang E. Dengan gembira masyarakat menyambut hari Lebaran. Nah, itu sama dengan bulan Agustus tadi. Harusnya harinya itu kecil saja. Sekaligus lebarannya juga L-nya kecil karena itu bukan merupakan
hari raya, hanya hari lebaran ya, kecuali penulisannya di sini hari raya Idul Fitri misalnya. Nah, itu maka harinya kecil, idulnya i-nya kapital, fitrinya kapital ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut masalah tentang ejaan. Di sini soalnya adalah tentang penulisan kata serapan. Ya, jadi kata serapan yang ada dalam opsi bisa kita analisis satu persatu mana yang penulisannya paling tepat. Oke, kita cek opsi A. Sikap objektivitasnya. Wah, udah kelihatan banget ya, objek. Nah, itu kan medok banget ya, Adik. Objek. Nah, jadi ini bukan merupakan kata baku. Kata bakunya apa? Yo, objek. Ketika membaca atau ketika kita membicarakan sehari-hari memang terlihat seperti objek, objektif, objek wisata gitu ya dalam pengucapan, tapi secara penulisan itu yang tepat adalah dengan menggunakan huruf D, bukan Y. Jadi objektivitas penulisannya, bukan objek gitu. Jadi kalau kelihatannya ketika kita baca kok agak medok, kok kurang baku, nah itu kita bisa peka terhadap kata itu yang ternyata kata itu bukan merupakan kata baku. Jadi yang A salah ya, karena harusnya objektivitas dengan huruf D. Oke, kita cek yang B. Perlu dilakukan upaya konkret untuk menangani krisis ini. Oke, untuk penulisan konkret itu betulnya konkret atau konkret ya. Untuk mengingatnya, adik-adik bisa ingat ini. Kalau konkret itu tuh kayak konkret gitu, jadi kayak konkret banget. Nah, jadi yang betul itu adalah dengan menggunakan huruf E, konkret, pakai E. Meskipun dalam ketika membaca itu seolah-olah konkret gitu ya, tapi penulisannya adalah dengan menggunakan E. Kalau konkret, ingat aja ya adik-adik, kalau konkret tuh kayak konkret banget, seperti itu ya. Lanjut ke opsi C. Diagnosa terhadap pasien selalu dilakukan dengan cermat. Diagnosa itu seperti halnya analisa. Apakah menggunakan sa atau sis? Diagnosis atau diagnosa? Analisis atau analisa? Nah, itu secara bakunya itu dengan sis. Jadi diagnosis. Ya, jadi yang C ini juga belum tepat. Kemudian yang D. Hal itu sudah dilakukan secara sistematis dalam makalahnya. Nah, sistem atau sistem itu mudah ya. Jadi kata baku sistem berarti sistematis sudah tepat. Nah, tinggal kita cek yang opsi E, itu ada perusahaan itu mengutamakan efektivitas kerja dengan huruf F. Efektivitas. Nah, ketika kita menulis kata efektif, itu memang benar menggunakan huruf F. Tetapi ketika efektivitas itu ganti jadi V. Nah, jadi yang E itu kurang tepat. Maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Hal itu sudah dilakukan secara sistematis. Kita akan membahas tentang materi cerita fiksi. Pada soal pertama tentang materi cerita fiksi ada sebuah kutipan novel ya. Sebelum adik-adik membaca isi dari kutipan novel ini, alangkah lebih baiknya adik-adik membaca pertanyaannya terlebih dahulu agar nanti lebih mudah dalam menganalisis. Kita baca dulu pertanyaannya. Karakter tokoh Tegar dalam kutipan novel tersebut dapat diketahui melalui. Nah, setelah kita membaca pertanyaannya, baru kita menuju ke kutipan ceritanya. Coba kita cek di kalimat pertama ya. Ada Tegar, seorang pemuda sukses yang bertanggung jawab, jujur, tampan, tubuh atletis. Nah, itu sudah langsung terpampang nyata di situ karakter tokoh si Tegar ini. Jadi mudah sekali untuk soal kali ini tentang karakter tokoh Tegar diungkapkan melalui apa, kita sudah bisa langsung menemukannya pada kalimat yang pertama, yaitu bertanggung jawab, jujur, tampan, tubuh atletis. Nah, itu disampaikan secara langsung.
Nah, jadi karakter tegar dalam kutipan novel ini disampaikan secara langsung oleh pengarangnya, berarti secara tersurat sudah ada di dalam kutipannya. Jadi ini mudah sekali. Jawabannya sudah ketahuan, langsung D, penjelasan tokoh langsung atau penjelasan langsung. Nah, untuk yang pikiran tokoh, tindakan tokoh, dan dialog antar tokoh itu nanti ada penjelasan detailnya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi di episode yang lain. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada kutipan cerpen. Seperti soal sebelumnya, kita cek langsung ke pertanyaannya. Amanat kutipan cerpen tersebut adalah, nah untuk amanat ini Primagama punya smart solutionnya adik-adik. Ya, itu telah Kakak Aulia sampaikan di video Bahasa Indonesia kelas 9 SMP kemarin. Coba dicek aja, ada smart solution tentang amanat dalam sebuah cerita. Nah, kali ini akan kakak sampaikan secara singkat saja. Amanat itu sifatnya BUS, B-U-S. B-nya itu baik, U-nya itu umum, dan S-nya itu sesuai. Jadi dengan BUS ini kita bisa menganalisis di option atau di jawaban, apakah ini baik, apakah ini umum, apakah ini sesuai dengan cerita. Itu kita bisa melakukan dengan cara eliminasi. Ya, jadi untuk soal-soal yang kutipan ceritanya susah dimengerti, adik-adik bisa langsung menerapkan smart solution BUS ini. Ketika soal atau kutipan ceritanya mudah dimengerti, itu adik-adik, kakak yakin adik-adik bisa mengerjakannya. Tapi ketika kadang-kadang soal cerita yang ditampilkan itu agak rumit, kurang bisa dimengerti, maka kita bisa menggunakan cara BUS. Oke, yang pertama kita cek di option yang A. Rajinlah berlatih piano. Ya, kita analisis dengan BUS. B-nya baik. Nah, rajinlah berlatih piano itu baik ya. Jadi yang B-nya sudah lolos. Kemudian yang U, umum. Rajinlah berlatih piano itu merupakan amanat atau pesan yang tidak umum atau itu termasuk khusus. Jadi jawaban yang A itu salah. Kita lanjut ke yang B. Turutilah nasihat orang tua. Itu merupakan pesan yang bagus, B-nya lolos. Kemudian U, umum. Turutilah nasihat orang tua itu merupakan nasihat yang umum. Berarti BU-nya sudah lolos, kita cek yang S atau sesuai. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa membaca di kutipan cerpennya. Ya, kita baca sekilas. Sejak aku kecil, tugas Bu Jojo hanya mengurusi aku. Memang ia paling rajin menasehatiku agar rajin berlatih piano. Oke, kita stop sampai di sini dulu. Rajin menasehatiku. Di sini yang rajin menasehati tokoh aku itu adalah Bu Jojo. Tapi di sini Bu Jojo itu bukan merupakan orang tua si tokoh aku. Ya, dari dua kalimat saja kita sudah tahu itu. Berarti kalimat yang B, meskipun baik, meskipun umum, tapi ini tidak sesuai dengan cerita, maka jawabannya bukan itu. Atau jawaban B salah. Ya, kita cek ke jawaban C. Taatilah lalu lintas agar tidak mengalami kecelakaan. Nah, ini jelas baik tapi jelas tidak umum. Dan ketika kita tadi membaca sekilas kalimat pertama dan kedua, tadi tidak ada urusannya dengan lalu lintas. Maka jawaban yang C salah. Oke, yang D. Jangan jadikan keterbatasan untuk menjadi lebih baik. Itu adalah kalimat yang baik. Itu adalah kalimat yang umum. Coba kita lanjutkan ceritanya tadi ya. Katanya, sayang jika aku tidak memainkan piano hadiah dari mama dan papa itu. Nah, di sini kita semakin yakin bahwa Bu Jojo bukan merupakan orang tua tokoh aku ya, karena di sini dibahas mama dan papa. Oke, lanjut. Mulanya aku agak malas. Tapi sejak setahun lalu aku jadi rajin berlatih piano. Tepatnya sejak kakiku diamputasi karena kecelakaan lalu lintas ya. Jadi di sini tokoh aku itu mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian diamputasi, dan akhirnya setelah itu justru ia malah semakin mau atau rajin untuk berlatih piano. Jadi yang D ini, jangan jadikan keterbatasan untuk menjadi lebih baik. Ini
S-nya sesuai ya Dek ya. Karena di sini si tokoh aku memiliki keterbatasan, tidak memiliki kaki yang sempurna atau kakinya sudah diamputasi, tapi dia tetap berlatih piano. Ya, coba kita cek yang E ya untuk meyakinkan sekali lagi jawaban kita. Yang E, hadiah dari mama harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu betul, itu sesuai, tapi itu tidak umum atau khusus. Maka jawaban dari amanat kutipan cerpen berikut adalah yang D. Jangan jadikan keterbatasan untuk menjadi lebih baik. Oke, kita masih di materi tentang fiksi. Kali ini ada sebuah penggalan cerpen atau cerita pendek. Pertanyaannya adalah konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut. Konflik. Nah, berarti untuk soal tentang konflik ini adik-adik perlu membaca secara keseluruhan agar lebih memahami. Ya, kalau soalnya tentang penyebab konflik atau tentang akibat konflik, adik-adik bisa hanya mengecek di awal ceritanya saja untuk penyebab konflik atau akhir ceritanya saja untuk akibat konflik. Tetapi ketika soalnya tentang konflik, maka sebaiknya kita membaca keseluruhan cerita agar bisa menemukan kata kunci sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Oke. Agak tegang juga aku menunggu perintah menembak. Nah, di sini kata kuncinya tegang. Jadi tokoh aku merasakan ketegangan. Nah, konflik itu biasanya tentang konflik batin ya adik-adik ya. Itu biasanya tentang sesuatu yang dirasakan oleh si tokoh. Nah, di sini kata kuncinya tegang ya. Agak tegang juga aku, berarti tokoh aku ini mengalami ketegangan. Agak tegang juga aku menunggu perintah menembak. Kemudian kalimat selanjutnya, itulah repotnya selalu bekerja berdasarkan kontrak. Di sini ada kata itulah yang menegaskan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya tentang apa? Tentang tadi bahwa tokoh aku mengalami ketegangan. Nah, di sini sudah diperjelas dengan kalimat kedua bahwa tokoh aku tegang. Nah, di sini merupakan kata kunci untuk menjawab pertanyaan konflik. Jadi kita cek coba di opsi apakah ada yang menyatakan bahwa konfliknya tegang. Nah, itu ada di pilihan A. Ketika adik-adik mau mengecek lagi kebenarannya, kita lanjutkan ceritanya. Tidak bisa seenaknya sendiri, aku dibayar untuk mengarahkan garis silang teleskop senapan pada tempat yang paling mematikan. Nah, ini memang bahasanya dibuat majas biar sastra gitu ya adik-adik. Itu artinya mengarahkan garis silang teleskop itu di ujung pistol itu ada garis silang yang menandakan fokus tembakan gitu ya. Aku dibayar untuk mengarahkan garis silang teleskop senapan pada tempat yang paling mematikan. Untuk kemudian menarik pelatuknya. Jadi setelah si tokoh aku ini mengarahkan kepada fokus atau tujuannya, kemudian menarik pelatuk, der. Nah, seperti itu. Jadi ketika membaca agar kita tidak stres ketika mengerjakan soal, adik-adik bisa sambil mengimajinasikan, sambil membayangkan, seperti itu. Aku selalu mengatakan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak membunuh orang. Aku hanya membidikkan dan menekan pelatuk dari atas gedung. Nah, jadi di sini diungkapkan bahwa tokoh aku ini yang sebenarnya profesinya itu adalah penembak, tapi dia juga mengalami pergulatan batin dalam dirinya bahwa untuk menghapus rasa bersalah, dia mengatakan bahwa aku tidak membunuh orang, aku hanya membidikkan. Nah, seperti itu. Jadi gambaran dari sekian kalimat penjelasan tadi itu menjelaskan bahwa si tokoh aku ini tegang menunggu perintah menembak. Jadi jawabannya yang A, tokoh aku yang tegang menerima perintah untuk menembak. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai bidang studi bahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.